Indonesia ini juara 2 dok untuk kasus TB-nya, masih terbanyak. Setelah India nomor 1, kemudian disusul negara kita. Tuberkulosis yang disingkat TB atau istilah lamanya TBC ya, itu adalah suatu penyakit infeksi yang menular, di mana penularannya ini sangat mudah melalui percikan dahak dari orang yang menderita TBC. Kuman TBC ini adalah Mycobacterium atau kuman yang hidupnya membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Seperti apa gejala batuk pada TB paru? Yaitu batuknya batuk yang lama, lebih dari 2 minggu dan tidak ada perbaikan dengan pemberian antibiotik. Kalau untuk pasien yang ada TB-nya positif, kamar atau rumah harus sering dibuka, harus ada pergantian udara, ventilasi yang baik, sinar matahari masuk, karena di bawah sinar matahari langsung ada beberapa textbook yang mengatakan 2 jam di bawah sinar matahari langsung kuman TBC itu akan mati. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan. Pada hari ini telah hadir di tengah kita Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan. Beliau merupakan staf pengajar aktif di RSUD Dr. Sutomo. Halo dok. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Halo sobat semuanya. Baik, bulan Maret ini kita peringati sebagai Hari TB Sedunia. Betul. Ya, dan kita tahu bahwa tuberkulosis ini ya, mungkin orang menyebut juga ada yang TBC ya dok ya. Ya. Nah, mungkin masyarakat awam menyebutnya TBC ya. Masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Dan kita ketahui Indonesia ini juara 2 dok untuk kasus TB-nya, masih terbanyak. Setelah India nomor 1, kemudian disusul negara kita. Nah betul ya, jadi juara TBC ya dok ya, seperti itu. Dan sesuai dengan tema pada tahun ini untuk Hari TBC Sedunia ini, yaitu Yes, We Can End TB, Lead by Countries, Supported by Communities. Jadi dari tema tersebut dok, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa maknanya dan kemudian tujuan apa yang ingin disampaikan dari pesan tema tersebut. Baik, jadi ini adalah hari untuk mengingatkan kita semua, meningkatkan kewaspadaan kita semua bahwa kita bisa mengakhiri TBC ini. Nanti pemerintah akan mengawal dan masyarakat harus mendukung ya dengan program yang diadakan oleh pemerintah untuk pengendalian TBC. Kita akan dukung sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya tenaga medis, tapi seluruh masyarakat harus mensupport program pengendalian TBC oleh pemerintah. Oke. Saya rasa itu ya, itu makna, ya, dok, ya. Jadi, makna yang tersirat dari tema pada Hari TB Sedunia 2026. Betul. Itu terkait temanya ya dok. Betul. Ya. Nah jadi sekarang kita kembali lagi nih dok ya, sebetulnya tuberkulosis ya, atau mungkin yang dikenal awam istilahnya TBC ya dok ya, seperti itu. Nah mungkin masyarakat sudah banyak ya dok mengenal apa sih itu TBC seperti itu, tapi mungkin banyak juga yang belum dok. Seperti apa sebenarnya penyakit tuberkulosis itu dok? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Iya. Tuberkulosis yang disingkat TB atau istilah lamanya TBC ya, mungkin masyarakat lebih familiar ya, TBC betul. Ya, itu adalah suatu penyakit infeksi yang menular ya. Penyakit infeksi yang menular di mana penularannya ini sangat mudah melalui percikan dahak dari orang yang menderita TBC. Begitu dokter Arin. Jadi beda seperti zaman COVID ya dok ya, penyebabnya bakteri ini dok ya. Ya, kalau COVID itu kan virus ya, betul. tapi kalau TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium. Tuberkulosis ya dok ya. Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang kita mungkin masyarakat kenal, mungkin yang familiar ya dok, diketahui bahwa tuberkulosis ini hanya menyerang paru. Nah mungkin ada organ lain ya dok, sehingga ini bisa menjadi perhatian di masyarakat bahwa tuberkulosis ini tidak hanya mengenal paru ya dok ya, tapi mungkin juga di organ lain. Mungkin bisa dijelaskan sehingga lebih aware ya dok ya, lebih paham. Betul sekali. Waspada. Jadi betul. Mungkin awam mengiranya bahwa TBC ini ya TBC di paru ya. Jadi kuman TBC ini adalah Mycobacterium atau kuman yang hidupnya membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Kita tahu bahwa organ yang paling kaya oksigen adalah
paru-paru, sehingga memang mayoritas TBC itu menyerang paru-paru. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan atau dia bisa juga menyerang ke organ selain paru, seperti TBC tulang, TBC otak, TB kelenjar, TB kulit, TB perut, dan banyak lagi. Pokoknya di situ ada oksigen, kuman TBC itu bisa hidup. Walaupun presentasinya lebih kecil ya, betul. tapi kita perlu waspada juga bahwa ternyata tidak hanya paru yang bisa diserang. Dan bisa juga satu orang itu menderita dua-duanya. Nah, itu. Ada TBC parunya Ya. disertai TBC otak Ya. misalnya, TBC paru disertai TB tulang. Ya. Seperti itu, Dr. Aryani. Jadi bahaya juga ya, Dok. Artinya Ya. adalah mungkin orang yang tahu awam seringkali mungkin tidak terlalu waspada atau abai ya. Paling TBC paru, gejalanya cuma batuk mungkin ya, Dok ya. Ya. Tapi tadi yang sampaikan Dokter Tuti, ada bahayanya lagi, bisa jadi mungkin mengenai di luar paru ya, Dok. Di dan luar paru itu yang sulit untuk dideteksi Ya, itu, karena betul. gejalanya bisa tumpang tindih dengan penyakit yang lain. Misalnya kalau kita tahu TB tulang itu keluhannya tidak khas, keluhannya nyeri tulang punggung atau kesulitan pada saat berjalan, pada saat berdiri. Nah, itu kan nanti biasanya datangnya ke dokter ortopedi. Iya, dokter ortopedi. Di situ akan dilakukan diagnosis lebih lanjut, baru ketahuan. Nah, kalau ke dokter sih bagus ya, tapi kadang-kadang pasien datangnya ke tukang pijat. Nah, itu bahaya ya, Dok ya. Seringkali terjadi keterlambatan diagnosis kalau seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, untuk gejala TBC, TB ya, TB paru, tuberkulosis paru ini sebetulnya apa, Dok? Gejalanya kan mungkin orang tahu hanya batuk ya, Dok ya. Yeah. Nah, ini seringkali diabaikan sehingga pasien itu seringkali datang dalam kondisi yang sudah terlambat. Padahal sayang ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Tuti gejalanya. Betul sekali. Memang batuk adalah gejala utama ya pada TB paru. Nah, sedangkan batuk sendiri itu juga merupakan salah satu gejala dari beberapa penyakit yang lain. Betul. Seperti pasien asma, kanker, pneumonia, bahkan COVID kemarin kan juga gejalanya batuk. Yeah. Seperti apa gejala batuk pada TB paru? Yaitu batuknya batuk yang lama. Lebih dari 2 minggu dan tidak ada perbaikan dengan pemberian antibiotik. Nah, selain batuk juga disertai gejala sistemik yang lainnya, seperti pasien ada demam. Demam pada TBC paru tidak terlalu tinggi, jadi meriang ya, tidak terlalu tinggi, 37,5, 38 seperti itu. Kemudian selain itu juga disertai keringat malam hari. Selain itu ada juga penurunan nafsu makan. Nah, karena nafsu makannya nggak ada, akhirnya pasien berat badannya jadi turun. Kemudian dia cepat lelah. Nah, antara lain itu yang kira-kira bisa membantu masyarakat untuk menilai dirinya sendiri. Kira-kira batuk saya ini sudah terduga sebagai TBC paru atau belum? Atau batuk biasa atau batuk karena alergi, seperti itu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang batuk lebih dari 2 minggu, saran saya untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Ya, betul sekali Dokter Tuti ya, termasuk kalau andai kata tadi disebutkan ya, Dok, kemungkinan ke arah TBC di luar paru ya, Dok. Kalau ada besar kelenjar, gak sembuh-sembuh, gak membaik, mungkin segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok ya. Nah, andai kata misalnya, Dok, tadi udah disampaikan ya, batuk sendiri saja itu bisa dijumpai tidak hanya pada TBC ya, tetapi juga pada penyakit yang lainnya. Bisa aja tumpang tindih ya, Dok. Nah, mungkin kalau andai kata tadi disebutkan ada batuk lebih dari 2 minggu diobati tidak membaik, mungkin apa yang harus dilakukan nih, Dok, supaya paling tidak deteksi dini ya, Dok ya, lebih cepat lebih baik. Ini sangat penting sekali. Jadi masyarakat jangan takut ya kalau ada batuk terus takut pergi ke dokter nanti malah ketahuan penyakitnya. Nah, itu yang keliru ya. Justru kita harus segera ke dokter supaya terdiagnosis lebih awal sehingga penyakit tidak menyebar lebih jauh dan bisa segera diobati. Nah, untuk pasien-pasien atau masyarakat yang ada keluhan batuk lebih dari 2 minggu dan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, bisa datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat, bisa ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit ya, rumah sakit pemerintah bisa, rumah sakit swasta bisa, karena hampir semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan
sudah ada kerjasama Ya, betul. dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah untuk menjalankan program TB ini akan dilakukan pemeriksaan dahak. Jadi dahak pasien yang atau masyarakat yang ada keluhan batuk lebih dari 2 minggu tadi akan ditampung dalam suatu wadah yang steril, kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Nah, dari situ nanti akan ketahuan ini TBC-nya positif atau negatif. Tapi Dokter Aryani, tidak selalu bahwa pasien TBC itu harus dahaknya positif. Nah, misalnya pasien keluhan lebih dari 2 minggu batuknya, tapi begitu diperiksakan riak atau dahaknya, hasilnya kok negatif. Apakah ini menyatakan bahwa ini bukan TBC? Belum tentu. Bisa jadi TBC itu dahaknya negatif, tapi kita dukung dengan pemeriksaan tambahan lain, yaitu untuk mereka yang dahaknya negatif, kemudian ada batuk lama klinis mengarah ke TBC, kita perlu tambahan data yaitu pemeriksaan foto ronsen dada. Nah, kalau ronsen dadanya mendukung ada gambaran TBC, meskipun dahaknya dia negatif, maka dia juga bisa didiagnosis sebagai TBC paru. Seperti jadi, itu. Belum tentu hasil dahak negatif itu ternyata bukan TBC ya, Dok ya. Ya, jadi ini sering jadi pertanyaan dari masyarakat, loh, kok saya didiagnosis TBC padahal kan saya negatif, Dok. Nah, ternyata fotonya mengarah ke TBC. Jadi memang ada gini, untuk mendapatkan hasil yang positif itu diperlukan kuman yang sangat banyak. Sehingga kalau kumannya tidak terlalu banyak, mungkin bisa terdeteksi sebagai negatif, ya. Atau sampel dahak yang disetorkan kurang memenuhi syarat, ya. Jadi bukan sampel dahak yang kental, kuning, hijau gitu. Sehingga bisa terjadi hasil yang negatif bisa tadi ya, Dok ya. Jadi intinya ya, Dok, andai kata ditemukan adanya gejala tadi yang sudah Dokter Tuti sampaikan, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat, karena di puskesmas juga bisa ya, Dok, gampang diakses ya. Ada di puskesmas. Dan kemudian juga tadi biasanya pasien ada stigma negatif, takut nanti kalau ketahuan ternyata dia sakit TB ya, tuberkulosis, nanti takut dikucilkan, takut nanti dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga dia akhirnya takut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Padahal bahaya ya, Dok ya, kalau kata tidak segera diketahui penyakitnya, kemudian juga tidak diobati, itu sangat bahaya sekali ya, Dok ya. Bahaya untuk dirinya sendiri dan juga orang terdekat. Karena kalau dia tidak segera ditemukan, tidak segera diobati, maka yang terancam adalah keluarga terdekat, ya, atau kontak erat sekitarnya. Dia akan menularkan kuman TBC ke banyak orang. Nah, maka akan tercipta TB-TB baru. Nah, itu yang mungkin salah satu faktor ya kenapa negara kita sampai saat ini masih nomor 2, ya, karena penularannya sangat mudah sekali. Gitu. Dan harus didukung oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendiri harus mendukung seperti program atau tema dari TB sedunia ini ya, di peringatan Hari TB sedunia, bahwa yang merasa sakit harus mau segera diobati agar tidak menularkan ke orang sekitarnya. Ya, betul sekali ya, Dok. Jadi memang menghilangkan stigma, kemudian diskriminasi pada pasien yang kena penyakit TBC ini, TB ini adalah penting ya, Dok. Ya, bagi masyarakat ataupun keluarga yang ada salah satu anggota keluarganya yang menderita TBC harus disupport. Jangan malah dikucilkan. Karena kalau semakin kita mengucilkan mereka, mereka akan semakin menyembunyikan penyakitnya dan kita yang ada di lingkungan sekitarnya malah berisiko untuk tertular. Jadi kita harus support mereka untuk ayo segera periksakan ke dokter, nanti jangan-jangan kena TBC. Kemudian kalau misalnya harus segera diobati dan pengobatannya harus teratur ya, jangan sampai putus gitu. Baik, terima kasih. Jadi penting sekali tadi ya. Nah, kemudian kalau andai kata seseorang tersebut, Dok, sudah terdiagnosis nih, ternyata terkena penyakit tuberkulosis ya, Dok ya. Maka mungkin pengobatan apa yang bisa diberikan kepada pasien tersebut, Dok? Dan di mana bisa
didapatkan. Nah, Oke, seperti itu. baik. Ya, Jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah ya yang sangat bertanggung jawab terhadap tingginya kasus TB di Indonesia ya terutama. Jadi semua pemeriksaan terkait TBC gratis ya, pemeriksaan dahak gratis disupport oleh pemerintah dan termasuk pengobatannya, Dokter ya, Aryani ya. betul. Obat pun gratis ya selama 6 bulan itu tidak perlu membayar ya karena obat-obatannya ada. Tentunya ini yang dimaksud adalah obat yang standar ya. Betul. Di luar mereka yang Program. ada masalah Betul. ya. Kalau misalnya ada masalah, kondisi khusus mungkin nanti harus disesuaikan dengan asuransi BPJS dan lain-lain ya. Di puskesmas ada, di rumah sakit pemerintah ada. Untuk obat-obatan yang gratis tersebut bisa diakses. Tersedia. Bahkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk pun juga bisa menyediakan obat gratis dari pemerintah. Ya, kualitasnya sama ya, Ya. sama-sama ya, bisa Betul. menyembuhkan juga. Iya. Jadi artinya pemerintah kita itu sudah sangat support ya, Sangat support supaya sekali. tuberkulosis ini tereliminasi karena Betul. dampak bahayanya Iya. bukan hanya untuk pasien tetapi juga untuk masyarakat. Masyarakat Seperti itu, dan Dok, kita ya. harus memikirkan Betul. generasi muda ya, betul. generasi penerus bangsa. Jangan sampai mereka yang masih Usia balita, produktif, usia ya. produktif itu pada tertular TB gara-gara bapak ibunya atau Ya. orang-orang dewasa yang menularkan ke mereka, Betul. ya kan? Betul sekali ya, dan gratis. Nah, ini yang patut digarisbawahi ya, dan gratis dan bisa diakses di semua Fasiankes ya, bahkan mulai dari Fasiankes tingkat 1 ya di puskesmas ya. Iya. Terus Dan kemudian satu lagi yang betul. penting harus diyakinkan bahwa TBC ini bisa disembuhkan. Nah, itu yang penting ya. Iya, TBC. jadi harus semangat Betul, pengobatannya. bisa sembuh ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang sering jadi pertanyaan nih, Dok, seringkali juga kita temukan di masyarakat pengobatan TBC tuberkulosis ya, Dok. Biar kalau saya pakai TBC karena supaya familiar Iya, ya, Dok boleh, ya. boleh. Nah, penyakit tuberkulosis ini pengobatannya lama, memang nggak seperti orang kena batuk pilek ya, mungkin cuma Iya. seminggu, 2 minggu, ini sampai 6 bulan. Nah, ini kenapa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan ke Iya. masyarakat pentingnya pengobatan Betul. harus sampai selesai. Durasi memang lama ya, seperti itu. Jadi terkait sama penyebabnya tadi kan bukan disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteri biasa yang menyebabkan mungkin ISPA atau pneumonia, beda ya. Jadi kalau untuk TBC ini penyebabnya adalah suatu Mycobacterium tuberculosis di mana dia mempunyai karakteristik yang unik. Nah, Jadi Mycobacterium ini bisa tidur di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama. Namanya tidur berarti dia bisa bangun kan Ya, sewaktu-waktu. suatu saat, Nah, pengobatannya dari penelitian yang terdahulu itu 6 bulan, Dokter Aryani. Walaupun nanti ke depannya terus akan ada penelitian, bahkan obat yang paduan yang baru ini akan ada 4 bulan paduan baru. Ya, Cuman yang baru. di Indonesia masih belum diterapkan ya. Mungkin nanti harapannya bisa sampai sebulan ya, seiring dengan berjalannya waktu diadakan penelitian. Nah, penelitian yang terbaru yang diadop oleh pemerintah kita saat ini adalah 6 bulan pengobatan. Kenapa kok lama? Yaitu tadi untuk mengantisipasi pada suatu ketika dia ternyata bangun, kok tidak ada obat. Betul. Nah, pasien ini kuman ini akan menjadi mutasi nanti. Kalau misalnya pasien 1-2 bulan diobati sudah baik ya, batuknya sudah berkurang, demamnya sudah nggak ada, nafsu makannya udah baik. Ini sudah dianggap selesai sama pasien, sudah dianggap sembuh, padahal dia lupa bahwa bakteri ini bisa tidur. Nanti pas bulan ke-4, bulan ke-5 bangun, bakterinya bangun, tidak ada obat. Nah, disitulah maka akan terjadi mutasi dari Mycobacterium tersebut. Nah, pasien ini bisa kambuh di lain waktu menjadi sudah berbeda lagi, bisa terjadi suatu resisten obat. Itu bahaya, itu yang kita cegah. Jadi untuk pasien-pasien yang terdiagnosis TBC harus menyelesaikan pengobatan sampai selesai sesuai dengan yang diadviskan dokternya 6 bulan ya, karena pada pasien-pasien tertentu ada yang lebih panjang, Dokter hari ini. Ya, tergantung ya, Dok ya, tergantung. Untuk misalnya yang lebih panjang contohnya pada pasien TB otak. Betul. TB tulang itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun nah, gitu ya. Jadi
harus sesuai waktunya, jangan sampai di tengah jalan putus, Ya. karena ini nanti akan memicu terjadinya kekambuhan di kemudian hari. Dan pada saat kambuh bisa jadi obat-obat yang standar yang dulu pernah dia konsumsi sudah tidak mempan lagi Ya. karena adanya mutasi tersebut. Lebih Ya. tambah bahaya lagi ya Iya, dok ya, betul. dan sulit pengobatannya ya dok Betul. ya. Memang dia akan memberikan kamuflase ya. Betul, Jadi betul. pasien kalau diobati di awal itu 2 minggu, sebulan pengobatan sudah merasa enak. Ya, Nah, sudah merasa tergoda enak. untuk berhenti. Nah, tergoda untuk berhenti. Wah, ini kan sudah Sudah enak ya, Dok, ya. Ngapain Udah saya sembuh ya, meneruskan betul. pengobatan sampai selesai? Nah, Betul. ini perlu dipahamkan bahwa kuman ini bisa tidur ya. Bisa tidur kemudian bangun lagi. Nah, untuk mencegah itu maka kita harus tuntas sampai 6 bulan pengobatan Ya. kalau yang TB sensitif obat ya. Betul. Ya, jadi itu bahayanya ya. Kenapa kok penting sekali pengobatan itu sampai selesai? Betul. Jangan pernah menghentikan obat di tengah jalan ya dok, Iya. karena tadi sudah disampaikan Iya. mungkin akan lebih memberat gejalanya, kemudian juga tadi terkait resiko daripada resistensi obat. Nah, terkait resistensi obat nih dok, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih fenomena ini ya. Kalau sekarang kan juga meningkat ya dok kasus TB resisten obat ya dok ya, berasal dari orang-orang yang seperti tadi, bukan tidak mungkin tidak menyelesaikan pengobatannya dan sebagainya, sehingga akhirnya terjadi mutasi daripada kuman Mycobacterium tuberculosis ya dok ya. Nah, kemudian terkait obat nih dok, mungkin banyak di masyarakat ya agak ketakutan. Sebetulnya obat TB ini adalah bisa nggak diberikan untuk semua umur, termasuk orang hamil, karena ibu hamil seringkali kita jumpai di masyarakat begitu ketahuan hamil, kemudian tetangganya barangkali atau mungkin ya kerabatnya bilang jangan, hati-hati. Nanti kalau umpamanya minum aman obat apa TB, tidak, gitu aman ya. atau tidak, nanti kena Betul, janinnya. ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh dokter Tuti. Betul, Iya. ya, baik. Jadi obat-obat TBC yang Ya. untuk TB sensitif obat ini yang kita kenal sebagai OAT kategori Iya. 1, nah itu aman untuk ibu hamil, Nah, untuk anak-anak, untuk usia Semua usia balita, ya. semua usia bisa mengkonsumsi. Memang ada obat TB tertentu yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, ya. yaitu yang bentuk injeksi. Yang mana untuk saat ini kita sudah tidak gunakan lagi sebagai pengobatan TB standar. Ya. Kita hanya menggunakan pada kondisi tertentu jika obat minum yang tersedia ini ada masalah, Ya. ada alergi atau ada efek samping yang Ya. mengenai organ tertentu, sehingga kita perlu mengganti dengan obat TB yang lain, salah satunya bentuk injeksi. Nah, obat injeksi inilah yang tidak bisa digunakan untuk ibu hamil ya, termasuk untuk anak-anak mungkin juga yang organnya belum sempurna, itu bisa Ya. mempengaruhi pendengaran dan ginjalnya ya. Yang kita tahu adalah injeksi streptomycin ya, Ya, Dr. tidak Aryani. boleh. Nah, itu harus dihindari karena dia Betul. bisa menyebabkan kelainan pada janinnya Iya. gitu. Tapi untuk obat Yang minumnya lainnya aman. Ya, jadi kalau nggak namanya masalah. nggak masalah ya dok ya. Jadi kalau andai kata ada wanita hamil, kemudian dia terkena penyakit tuberkulosis, maka tidak usah khawatir ya dok untuk terkait pengobatannya. Betul. Karena mungkin resikonya ya dok ya, andai kata wanita hamil, kemudian dia kena penyakit tuberkulosis nggak diobatin, mungkin dampaknya juga lebih besar ya dok ya. Oh ya. Betul ya, Dok? Nah, ini bisa ini. terjadi penyebaran Betul. dari si ibu ke anaknya. Itulah makanya untuk mereka yang hamil ternyata kok TB-nya positif harus diobati juga. Karena kalau tidak diobati nanti bayinya bisa lahir dengan TBC kongenital Ya. ya. Bisa prematur. Nah, prematur terus kena TBC pula Iya. ya kan. Jadi kerugiannya atau dampaknya yang buruk akan lebih terjadi ya, resiko tinggi. Resiko selain kepada betul. ibunya juga kepada Janinnya justru ya, janinnya. Dok, ya. Nah, Betul, makanya kalau tidak harus diobatin. tetap untuk minum obat TB-nya. Obatnya. Jadi tidak usah khawatir ya, obat tuberkulosis andai kata memang pasien hamil itu tetap bisa diobati dan itu aman untuk ibu dan juga janinnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau udah tadi bicara tentang pengobatannya ya, Dok ya, tentunya setiap pengobatan atau jangankan minum obat ya, makan aja kadang-kadang ada efek ya, Dok, yang Betul. tidak membuat tidak nyaman ya. Iya. Nah, kalau obat TBC kira-kira itu efek samping apa yang perlu diwaspadai, dan sebetulnya ini Iya. edukasi juga ya supaya nggak Betul. kaget takut ya. Iya. Nah, itu. Iya.
Ya, semua obat-obatan pasti ada efek Pasti, samping iya. ya. Potensi ya, Dok, ya. Potensi efek samping itu ada. mungkin. Nah, ini tergantung dari individu masing-masing juga, Betul. bisa mentolerir atau enggak. Selain itu, tergantung juga individu tersebut mempunyai komorbid atau tidak. Apakah dia mempunyai komorbid penyakit liver, kemudian penyakit ginjal, itu harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah ada kemungkinan alergi. Ya. Alergi itu bisa semua orang. Ya. Jadi semua orang bisa mempunyai resiko alergi dan kita tidak tahu. Nah, itulah pentingnya untuk pengobatan di awal pasien harus kontrol paling tidak 1 minggu atau 2 minggu setelah diberikan obat pertama untuk mengetahui responnya. Ya. Apakah aman atau tidak. Kalau misalnya terjadi alergi, maka kita akan mengubah ya menjadi obat-obat yang alergi kita tidak gunakan, kita akan pilihkan obat yang cocok untuk pasien. Nah, kalau alergi tandanya seperti apa? Seperti umumnya kalau kita alergi makanan kan ada gatal ya kayak biduran ya kayak biduran ya kayak bentol-bentol merah-merah. Nah, itu ya sama manifestasi alergi pada karena minum obat TBC juga seperti itu. Nah, kemudian ada juga mual muntah. Memang ada efek sedikit mual ya untuk obat-obatan ini ke lambung, efek tidak enak. Tapi selama pasien bisa mentolerir, kita bisa tambahkan obat-obat lambung. Tapi kalau misalnya terlalu muntahnya terlalu hebat atau bahkan bisa terkena livernya, maka kita harus mengganti menjadi obat yang individualized ya. Jadi kita sesuaikan dengan individu tersebut, tidak kita gunakan obat-obat yang standar. Nah, ini pentingnya kita edukasi supaya apa? Supaya masyarakat tidak memutuskan sendiri. Jadi begitu dikasih obat TBC dari dokter, terjadi efek samping, dia menganggap bahwa ini pengobatan kok malah justru memperburuk kondisi saya. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan dokter yang bersangkutan. Nanti dokter akan mencari solusinya. Jadi solusinya bukan berhenti berobat ya, tapi akan mencari solusinya, mencarikan obat yang lebih tepat. Jadi pasien akan dibuat nyaman dengan minimal efek samping, tapi tetap bisa sembuh. Nah, yang terjadi kan seringkali begitu tidak cocok, begitu ada masalah, pasien putus pengobatannya. Itu malah yang bahaya keliru. Ya Dok ya, malah bahaya ya. Ya, tolong dikomunikasikan ke dokternya. Kalau tidak diberitahu, dokternya tidak tahu ya kalau ada efek samping. Nanti pasien-pasien yang seperti itu akan diberikan obat yang sesuai untuk kondisi mereka. Gitu. Jadi tidak usah khawatir ya Dok, intinya andai kata pada saat menjalani pengobatan kemudian ada masalah yang membuat tidak nyaman ya terkait mungkin efek samping, jangan memutuskan obat sendiri. Tapi segeralah ke dokter untuk dicarikan tadi ya solusinya tanda kutip ya, supaya pengobatan TBC-nya tetap bisa berjalan ya seperti itu. Dan mungkin selama pengobatan ini perlu kontrol ya Dok ya, jadi jangan berobat. Kadang-kadang kalau zaman dulu Dok karena sudah merasa gampang obatnya ini, terus saya beli obat sendiri di apotek ya, walaupun sekarang juga susah ya dapat obat TB di sembarangan apotek ya Dok. Mungkin perlu kontrolnya apa mungkin yang akan dilakukan ya pada saat pasien itu kontrol ke dokter mungkin itu. Kontrol ini wajib ya, karena ini kan pengobatan jangka lama. Selain untuk kepentingan pasien, juga kita sebagai dokter perlu monitor keberhasilan pengobatannya. Jadi apa yang harus kita evaluasi pada saat pasien sudah kita berikan obat TB? Yang pertama adalah respon klinis. Bagaimana keluhannya setelah diberikan pengobatan? Apakah batuknya sudah berkurang? Kemudian demamnya sudah hilang? Nafsu makannya bagaimana? Biasanya kalau sudah responnya baik, maka nafsu makannya akan kembali membaik. Nah, ini ada indikator yang wajib ya harus dilakukan oleh semua tenaga medis, yaitu menimbang berat badan. Nah, itu sering terlupa, Dok. Ini adalah indikator yang penting untuk pasiennya, untuk kita juga. Bagi pasien merasa senang nih, wah sudah jadi gemuk ya, sudah artinya berarti sudah ada perbaikan. Nah, pentingnya buat dokter apa? Pentingnya untuk menyesuaikan dosisnya. Nah, itu. Karena obat-obat TB itu dosisnya sesuai berat badannya. Kalau berat badannya naik, ya harus disesuaikan, mungkin tabletnya bisa ditambah.
Ada beberapa pasien yang naiknya bisa 10 kilo sampai 20 kilo sejak dia sakit. Iya. Nah, sehingga penting sekali untuk melakukan monitor itu. Kembali lagi, selain untuk melakukan monitor secara klinis, kita perlu mengevaluasi apakah ada efek samping, ya kan? Iya. Kalau pasien kontrol, kita bisa mendeteksi lebih dini supaya efek samping ini tidak semakin parah. Iya. Sehingga begitu ada efek samping, misalnya ada masalah di mata, ya. Iya. Dok, setelah saya minum obat ini kok jadi kabur ya. Ada obat TB yang menyebabkan kelainan ke visus ya, ke penglihatan. Maka si dokter akan melakukan evaluasi untuk menghentikan obat yang beresiko ke mata tersebut dan seterusnya. Jadi jangan sampai ini kejadian berlarut-larut, tidak kontrol dan tidak ngomong kalau ada masalah. Nanti akibatnya efek sampingnya bisa menjadi lebih parah dan bisa tidak teratasi. Bisa kembali, ya, betul. Seperti itu, Dr. Aryani. Kemudian selain klinis, kemudian evaluasi dari efek samping, kita perlu melakukan evaluasi dari dahaknya. Ya. Kalau awalnya tadi positif, maka setiap bulan kedua sama bulan kelima dan bulan keenam pasien itu akan dilakukan pemeriksaan ulang apakah dahaknya sudah negatif. Kalau sudah negatif ya berarti ini ada perbaikan ya. Betul. Tapi kalau ternyata tetap positif atau malah positifnya levelnya malah naik, nah itu kita perlu waspada. Jangan-jangan ini sudah ada resistensi obat. Nah, bahaya ya, Dok ya. Atau obatnya diminum atau tidak. Nah, dari situlah kita bisa menilai kira-kira pasien ini keteraturan minum obatnya gimana, patuh atau tidak. Kalau misalnya sudah patuh tapi kok tetap positif, oh jangan-jangan kuman ini resisten obat. Nah, itu pentingnya dilakukan monitoring evaluasi tiap bulan ya, Dr. Aryani. Tiap bulan dilakukan monitoring evaluasi terkait 3 hal tersebut. Iya, jadi memang wajib ya. Jadi selama pasien tuberkulosis minum obat ya anti tuberkulosis, wajib harus melakukan kontrol ke dokter ya untuk dilakukan monitoring evaluasi. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Tuti ya ke dokter. Ya, satu untuk melihat respon pengobatannya, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi sejak awal potensi terjadinya efek samping. Nah, untuk sebagai indikator tadi mungkin sudah disebutkan ya, Dok ya, terkait ini terapinya berhasil nih. Atau yang justru yang harus kita waspadai, mungkin hati-hati kalau gagal. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Dok. Mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas. Nah, ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, kalau ternyata ada kegagalan, tandanya satu, klinisnya nggak bagus-bagus. Nah, itu. Nah, tetap batuk, tetap demam, terus berat badannya tambah turun. Nah, ini adalah indikator kita perlu melakukan evaluasi ya. Pasien mungkin harus dilakukan pemeriksaan dahak ulang. Sama tadi mungkin dikaji ya, Dok ya. Iya, sama faktor resiko ya. Faktor resikonya ada nggak diabetesnya, diabetesnya bagus atau enggak. Karena kalau kadar gulanya masih tinggi, tidak terkontrol juga akan mempengaruhi kesembuhan pasien. Keteraturan minum obatnya bagaimana ya. Ini obatnya diminum atau ditaruh di bawah kasur. Iya, betul, dibuang ya, Dok ya, nggak diminum. Ini pentingnya support dari keluarga, salah satunya adalah mengawasi pasien minum obat. Jadi pastikan bahwa pasien itu minum obat, karena tidak mungkin mereka akan bosan. Ini kan dalam jangka waktu lama ya. Bulan tadi ya, Dok ya. Betul. Jadi ini sangat riskan ya. Jangan-jangan ini obatnya dibuang, tidak diminum. Nah, ketahuan nanti pada saat evaluasi jadi positif kembali atau kok tambah turun dan lain sebagainya. Jadi itu waktu diwaspadai ya, kalau andai kata tidak ada perbaikan gejala klinis, nah ini yang mungkin nanti akan dievaluasi oleh dokter terkait kepatuhannya, kemudian jangan tadi ada tambahan resistensi ya, Dok, seperti Dokter Tuti tadi sampaikan. Jadi wajib memang harus melakukan kontrol rutin setiap bulan selama mendapatkan pengobatan. Nah, kemudian kembali lagi tadi untuk penularan ya, Dok ya, mungkin patut diwaspadai. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh pasien supaya dia tidak terjadi resiko penularan kepada orang lain mungkin? Iya. Jadi untuk TB ini berbeda dengan penyakit yang lain ya. Jadi untuk TB ini kita kenapa sangat concern ya, Dok ya. Concern banget pemerintah dan juga kita minta bantuan masyarakat karena ini adalah penyakit masyarakat yang diobati bukan satu orang.
Artinya kalau satu orang kena TBC, dia dampaknya itu ke masyarakat sekitar. Kalau pasien ini mau diobati, maka akan menyelamatkan keluarga terdekat dan masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, kalau pasien ini tidak mau berobat, atau pengobatan tidak teratur seenaknya sendiri, maka yang terancam adalah keluarga terdekat, masyarakat sekitar akan banyak tumbuh TB-TB baru. Dan ini sangat bahaya ya untuk generasi penerus bangsa. Jadi yang pertama harus dilakukan, satu, untuk pasien yang terdiagnosis TBC wajib berobat sampai sembuh ya. Sampai sembuh, sampai selesai, itu wajib. Yang kedua, pada saat pengobatan ya, setelah terdiagnosis dia harus menggunakan masker. Karena penularannya melalui percikan dahak. Percikan dahak yang dikeluarkan oleh pasien TBC pada saat dia bicara, pada saat dia batuk ya. Nah, itu yang paling terdampak kan yang sekitar, kontak eratnya. Nah, itu ya. Dan pada saat batuk membuang dahak itu juga tidak boleh sembarangan. Harus dibuang, mungkin pergi ke toilet, segera disiram. Nah, ya, seperti itu. Kalau misalnya lagi di jalan bagaimana? Mungkin bisa dimasukkan di tempat sampah dan jangan lupa ya cuci tangan, tisu, cuci tangan, seperti itu. Kalau misalnya lagi di tempat umum, harus pakai masker. Misalnya lupa enggak pakai masker, bagaimana? Kita menggunakan baju bagian dalam untuk menutup supaya menghindari percikan dahak ini dikonsumsi oleh sekitarnya ya. Jangan sampai kita menjadi sumber penularan ya. Kasihan kita punya beban moral ya, akan memberikan penyakit baru kepada orang yang tidak berdosa, ibaratnya begitu. Itu terkait dari penularan dari sisi masker. Kemudian dari sisi nutrisi, Dokter Aryani ya. Itu ya Dok ya. Nutrisi harus dijaga ya. Pasien ini harus dipenuhi nutrisinya, gizinya ya. Ini peran dari keluarga sangat penting. Kemudian dari lingkungan rumah. Nah, jangan sampai lingkungan rumah ini kamarnya tidak ada jendela, kemudian gelap ya, karena ruangan yang gelap tidak ada ventilasi yang baik, ini kuman TB ini kerasan di situ. Dia bisa bertahan lama, bisa berbulan-bulan, nggak mati di situ, dan kalau misalnya ada orang masuk ke situ ya dengan mudahnya akan tertular, ya kan? Makanya kalau untuk pasien yang ada TB-nya positif, edukasi kita harus satu, kamar atau rumah harus sering dibuka ya. Harus ada pergantian udara, ventilasi yang baik, sinar matahari masuk ya, karena di bawah sinar matahari langsung ada beberapa textbook yang mengatakan 2 jam di bawah sinar matahari langsung kuman TBC itu akan mati ya, Dok. Jadi itu ya pentingnya. Kalau misalnya kamarnya ber-AC gimana? Nah, ini harus ada exhaust ya, harus ada exhaust untuk mengganti perputaran udaranya tersebut, gitu ya. Ya, jadi penting sekali ya Dok ya, pasiennya sudah terdiagnosis, diobatin, kemudian mencegah dan masker. Masker, jangan lupa supaya tidak terjadi penularan kepada orang lain ya Dok ya. Ada lagi terkait keluarga yang atau kontak erat. Nah, ini pasien TB yang positif tadi. Kan dia beresiko tertular. Nah, apa yang harus dilakukan dari keluarga tersebut? Yang pertama, pastikan Anda ini sudah tertular atau belum. Kalau misalnya sudah tertular dan TB-nya juga positif, maka juga harus mendapat pengobatan. Nah, dikasih obat juga ya Dok ya? Dikasih obat. Jadi tertular di sini ada 2 macam, Dokter Aryani. Yang pertama, dia hanya terinfeksi, tapi belum sakit. Yang kedua adalah sudah terinfeksi dan sudah sakit. Kalau sudah terinfeksi dan sudah sakit, berarti ini namanya penderita TBC ya toh, sakit TBC. Tapi kalau hanya terinfeksi tapi belum sakit, orangnya masih sehat, tapi dites di dalam tubuhnya sudah ada kuman TBC, ini namanya TBC laten. Nah, TBC laten ya, TBC laten itu kuman TBC-nya masih tidur di dalam tubuhnya. Dia kalau namanya tidur berarti bisa bangun dong. Nah, suatu saat bisa bangun, kalau bangun menjadi sakit TBC, TBC-nya aktif. Nah,
ada program pemerintah juga bagi yang masih laten atau yang ada TBC di dalam tubuhnya tapi masih tidur, itu ada obat pencegahan supaya tidak menjadi aktif, supaya tidak menjadi sakit. Obat pencegahan ini hanya 3 bulan. Iya. Ya. Dan ini pun juga bisa diakses gratis di puskesmas-puskesmas. Sehingga nanti bagi kontak erat pasien TB yang sudah TBC laten, diharapkan tidak akan menjadi sakit. Betul. Itu tujuannya. Jadi ada obat pencegahannya. Ada ya dok, dan Ada. itu bisa gratis didapatkan juga. di puskesmas. Betul, Ya. betul sekali. Ya, jadi penting ya untuk orang terdekatnya, biasanya kalau andai kata 1 orang saja di anggota keluarga tersebut sudah terdiagnosis tuberkulosis ya, aktif sakit tuberkulosis, biasanya agak cemas ya dok ya. Apa yang harus saya lakukan ya dok supaya saya nggak ketularan, takut juga ya saya kena sakit TB ya, seperti itu. Biasanya sudah ya, dok, ketularan ya. sih, Nah, karena maksudnya kan aktif biasanya ya, terdiagnosisnya betul. sekarang, dia kan sudah Nah. kumpul dengan keluarga beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya sudah ada kontak ya dok ya, beresiko ya. Tergantung Betul. imunitas dari masing-masing tadi ya dok ya. Kalau pasiennya balita, kalau kontak eratnya ini balita yang imunnya masih belum sempurna, atau lansia, atau mereka dengan komorbid ya, diabetes, apalagi HIV, Resiko tinggi itu ya. sangat rentan sekali Betul. tertular. Ya. Jadi memang wajib ya kalau andai kata dia adalah kontak erat dengan pasien tuberkulosis paru aktif ya dok ya, apalagi dahaknya positif ya dok ya, maka wajib harus segera melakukan screening ya, pemeriksaan. Betul. Di puskesmas bisa ya dok ya, Bisa di puskesmas ya. Dan nanti andai kata memang dia laten ya sudah nanti diberikan obat pencegahan ya untuk tuberkulosis, dan itu bisa gratis. Kalau udah sakit ya udah diobatin sekalian. Diobati sama supaya putus mata rantai ya dok ya. Putus mata rantai penularan lebih lanjut seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan barangkali untuk terkait laten TB ini dok, barangkali mungkin bisa dijelaskan kelompok populasi yang seperti apa dok? Tadi kan 1 yang kontak erat dengan pasien TB aktif ya dok ya. Ya betul. Yang lainnya mungkin ada yang perlu mendapatkan TPT barangkali. Nah, kita singkat TPT ya dok ya. Ya, TPT singkatan terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, betul. Jadi untuk mereka yang beresiko, sebenarnya kita di Indonesia cukup beresiko ya. Juara 2 soalnya dok. Karena banyak sekali pasien TB, penderita TB di Indonesia yang betul, kita tidak tahu siapa orangnya mungkin ya. Nah, 1 adalah kontak erat. Kontak erat ini sebenarnya bisa keluarga, bisa non keluarga. Teman sekantor. Nah, hati-hati ya dok. Seperti itu, teman kos, satu teman kos, betul. Mungkin di sini dia belum punya keluarga, tapi sudah ngekos bareng-bareng sama temannya di asrama. Nah, itu seperti itu. Jadi kontak erat bisa keluarga dekat satu rumah atau kontak erat di lingkungan pekerjaan, itu beresiko tertular. Yang kedua adalah pasien yang imunokompromis, imunnya tidak baik-baik saja. Kita tahu adalah pasien HIV. Kemudian pasien dengan komorbid tertentu yang juga imunnya sudah mulai kurang baik juga yaitu pasien dengan diabetes. Di mana kita tahu bahwa diabetes di Indonesia cukup tinggi juga ya Dr. Aryani ya. Pasien diabetes ini sangat rentan juga ya. Setelah HIV, diabetes, kemudian ada juga populasi tertentu seperti pasien dengan kanker. Itu kan juga imunokompromis ya. Pasien dengan kanker yang menjalani kemoterapi itu juga rentan. Pasien dengan cuci darah. Gagal ginjal ya dok ya. Gagal ginjal, cuci darah itu juga cukup beresiko. Kemudian dari sisi usia adalah balita juga ya. Di mana imunnya kan masih belum sempurna. Ini kalau orang tuanya atau kakeknya, neneknya atau pembantunya mungkin barangkali yang satu rumah sama dia ada yang TBC. Wah, ini harus segera dibawa ke vaskes untuk kita lakukan screening. Apakah si balita tersebut hanya kontak, hanya terinfeksi atau sudah sakit? Kalau sudah sakit harus diobati sebagai pasien TBC yang sakit, atau hanya laten. Kalau laten harus diberi terapi pencegahan. Jadi sama-sama dikasih obat. Cuma beda fungsinya. Baik ini sebagai laten maupun sebagai sakit sama-sama mendapat obat, cuman obatnya beda dan durasinya juga beda. Beda ya dok. Jadi tadi ya satu lagi ya,
terkait laten tuberkulosis ya. Jadi ada sakit, ada laten ya. Tadi pada kelompok yang beresiko sudah disebutkan Dokter Tuti, maka kalau termasuk ya mungkin masyarakat ada yang termasuk kelompok yang tadi sudah disebutkan Dokter Tuti, mungkin ada baiknya segera melakukan screening. Tidak usah takut, justru fungsi daripada pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada kelompok beresiko tadi untuk mencegah supaya tidak jadi sakit. Kalau udah sakit maka akan lebih berat ya. Seperti itu ya Dok ya. Jangan sampai sakit, kalau bisa ya Dok maka kita cegah. Nah kemudian, ini dalam prakteknya Dok, mungkin tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh pasien-pasien tuberkulosis ini Dok? Iya. Ya itu tadi sudah disebutkan di awal ya, karena mungkin ada stigma dalam tanda petik ya. Jadi pasien-pasien yang batuk lama, padahal sudah kita sebutkan batuk lebih dari 2 minggu silakan ke fasilitas kesehatan. Tapi kenyataannya mereka berubah sendiri ya, justru malah dia takut untuk memeriksakan diri. Nah itu yang keliru ya. Jadi tantangan kita adalah edukasi masyarakat, menyadarkan mereka betapa pentingnya untuk segera menemukan pasien TB ini. Karena kalau sudah ditemukan, segera diobati, ini akan memutus rantai penularan. Sebaliknya, kalau banyak berkeliaran di luar sana, tidak ketemu diagnosisnya, penularan akan semakin masif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, begitu ketemu pasiennya, sekali lagi juga edukasi untuk pasien TB ya. Sudah diobati, ini kadang-kadang tidak sampai tuntas. Putus pengobatan karena merasa sembuh. Itu tantangan berikutnya. Yang kedua adalah ada juga keluarga yang kurang support. Jadi begitu ada salah satu anggota keluarganya yang TBC, mungkin ada yang dikucilkan, diusir, merasa didiskriminasi ya, Dok, takut seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada pasien TBC, kita petugas kesehatan nih mau melakukan screening, barangkali sudah ada kontak eratnya anggota keluarga yang sudah tertular, baik laten maupun yang sudah sakit TB, mereka reject. Jadi mereka menolak kehadiran kita untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada anggota keluarga. Nah, sebenarnya ada 2 pilihan sih. Boleh kalau begitu silakan anggota keluarga yang datang ke Vaskes. Nah, begitu diundang ke Vaskes, mereka nggak datang. Tapi begitu didatengin, kita ditolak. Nah, itu tantangan yang mungkin terkait sekali lagi edukasi ya. Edukasi masyarakat masih belum merasa bahwa TBC itu penting. Masih menganggap hal yang sepele ya, bahwa TBC itu cuma batuk aja ya Dok, ringan aja. Padahal ini juga bisa meninggal kalau tidak diobati. Cuman karena dia kan slow ya, jadi pelan. Beda sama COVID dulu, semua pada takut karena begitu kena COVID beberapa hari ada yang meninggal tetangganya atau apa. Tapi TB ini pelan tapi pasti ya, kalau tidak diobati terjadi kerusakan paru hebat, komplikasi ke berbagai organ, dan bisa meninggal juga. Resikonya bisa sampai meninggal dunia ya Dok ya, karena padahal sayang ya. Padahal bisa disembuhkan. Padahal bisa disembuhkan tadi ya. Jadi seringkali disepelekan ya bahasanya ya. TB ini adalah sering disepelekan, masih menjadi penyakit yang masih disepelekan karena orang tuh cuma merasa saya gejalanya cuma batuk-batuk aja, biasa nggak apa-apa Dok gitu ya. Terus kemudian tapi dampaknya begitu dia ketahuan sakit TBC, kadang-kadang dikucilkan, dikeluarkan dari kerjaan takutnya ya, sehingga akhirnya dia tidak mau berobat dan akhirnya dia menjadi sumber penularan dari orang lain. Padahal tadi sudah disampaikan Dokter Tuti ya, bisa sampai meninggal ya Dok ya. Nah itu yang mungkin masyarakat perlu ketahui. Nah kemudian nih terakhir Dok ya, terakhir, jadi pesan apa yang ingin disampaikan Dok kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari TB sedunia? Baik, jadi kembali ke tema kita untuk memperingati Hari TB sedunia 2026 ini, temanya adalah bahwa kita bisa mengakhiri TBC ya, kita bisa mengakhiri TBC ini. Kita nomor 2 hari ini. Tahun depan harapannya kita bisa turun peringkatnya, bisa nomor 3, 4, 5 atau bahkan bebas TB. Nah, dipimpin oleh pemerintah sebagai pemegang program nasional TBC, kita sebagai masyarakat harus supportnya dari sisi satu. Kita harus bisa mengassessment diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, membantu untuk
segera melakukan penemuan kasus ya. Iya. Jadi kalau kita merasa tadi keluhan TB Ada keluhan. ada, batuk lebih dari 2 minggu, harus segera ke fasilitas kesehatan. Semuanya sudah tersedia gratis pemeriksaannya. Nah, bagi yang sudah terdiagnosis harus bersedia untuk diobati sampai sembuh ya. Anda sembuh, nanti keluarga sekitar juga akan terselamatkan, masyarakat sekitar juga akan terselamatkan dengan pengobatan yang Anda jalani, karena dengan pengobatan yang sampai sembuh tadi, resiko penularan sangat diminimalkan. Ya, terima kasih Ya, Dokter Tuti ya. sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Dokter Tuti untuk penjelasannya, informasinya yang tentunya sangat bermanfaat kepada masyarakat. Sama-sama. Jadi sebagai pesan ya, bahwa di Hari Tuberkulosis Sedunia ini, mari kita buktikan bahwa kepedulian lebih kuat dari penyakit dan temukan, obati, tuntaskan, lawan tuberkulosis tanpa putus asa. Jadi tetap semangat ya, seperti itu. Baik, saya Aryani undur diri sebagai penutup. Jadi bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih Dokter Tuti. Sama-sama, semoga bermanfaat.